merdeka. Wah. Kemerdekaan. Ini kemerdekaan, terserah Anda mau menafsirkan apakah ini ulang tahun kemerdekaan ke-77 atau seperti Bung Rocky katanya yang kemerdekaan berhenti pada tahun 2022 karena undang-undangnya sudah ganti. Undang-undangnya sudah diamandemen. Jadi sekarang ya bangsa ini berkehendak untuk merdeka setiap hari itu. Ya. Merdeka dari oligarki, merdeka dari korupsi, merdeka dari CCTV, kira-kira begitu. Oke, dan tapi menarik. Dalam saya kira yang menjadi sorotan hari ini adalah hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di pesantren Ngeruki. Anda pasti bisa cerita karena Anda juga pernah di Ngeruki. Dan kemarin saya lihat ini foto-fotonya sudah ada semacam gladi resik gitu, dan Abu Bakar Ba'asyir sempat muncul ketika ada gladi resiknya itu sudah menggunakan kursi roda gitu. Bung Rocky. Jadi menarik ini apa yang terjadi. Yes. Jadi yang sekarang kita ingin hitung adalah reaksi dari para buzzer, reaksi dari kekuasaan, reaksi dari BNPT, macam-macam itu. Yang tentu harus berubah karena ada sinyal baru dari Ngeruki bahwa mereka menaikkan bendera. Lalu apa alasannya untuk tidak meng-NKRI-kan lagi? Ya. Jadi sekali lagi, politics of exclusion yang biasa disebut exclusionary politics itu tidak lagi berlaku di Ngeruki. Ngeruki bertahun-tahun dieksklusi dari perbincangan publik karena dianggap itu sarang teroris. Yang dulu saya pernah kasih kuliah di situ tuh, dan mereka bilang ya ini Pak Rocky ini kami selalu dianggap sebagai sarang teroris. Padahal Pak Rocky kami undang ke sini karena Pak Rocky tahu bahwa kami hanya ingin bercakap-cakap tentang keadilan sosial itu. Jadi memang desain dasar dari Ngeruki adalah kritis, dan kritiknya memang radikal itu. Bahkan dia bandingkan langsung justice versi demokrasi dengan justice versus versi Islam, justice versi Pancasila dengan justice versi jihad. Semua itu memang ekspresi radikal, dan beberapa tokoh tentu melakukan itu juga secara dalam aksi itu. Tetapi pikiran itu kan yang harus kita hormati loh. Kalau pikirannya berubah, persepsi juga harus berubah tuh. Jangan stigma ada terus-terus pada Ngeruki itu buruk bagi bangsa ini. Karena bagaimanapun mayoritas bangsa ini ikut mendirikan, bahkan mendirikan dengan cara menegakkan keadilan di awal kemerdekaan. Kalau kita hitung di awal kemerdekaan, ya semua pemimpin bangsa adalah Islam. Ada yang berperspektif Marxis, ada yang berperspektif liberal, tapi semua basisnya ada Islam, sehingga ketauhidan itu mendasari perjuangan bangsa ini. Anti kolonialisme itu selalu dimulai dari pesantren, dimulai dari tokoh-tokoh agama yang merasa bahwa kok keadilan justru tidak bisa kita hasilkan selama ada eksploitasi itu. Dan itu adalah ajaran Islam tuh, tidak boleh ada eksploitasi itu. Dan kesetaraan manusia justru dasar antropologi dari Muslim politics atau Muslim philosophy atau Islamic philosophy. Jadi saya menganggap Ngeruki ini adalah pertanda awal dari berhentinya Islamofobi. Harusnya begitu. Ya, sinyal ini yang diucapkan dengan keras, dan orang nggak boleh lagi terus-menerus menganggap bahwa kita harus pelihara musuh bersama supaya anggaran dari negara barat turun. Dan negara barat udah bilang kita nggak mau taruh anggaran lagi karena Islamofobi itu berbahaya buat bangsa tuh, dan buat masyarakat global, buat peradaban. Jadi kita mulai menggerek kembali Indonesia, menggerek artinya menaikkan ke atas Indonesia melalui upacara di Ngeruki. Itu lebih penting sebetulnya daripada pidato presiden di MPR, karena di parlemen. Karena kita anggap ya pidato presiden ya standar-standar saja. Tapi ini ada satu revolusi mental, revolusi pikiran, bahwa bendera merah putih digerek di Ngeruki yang tadinya ada sarang teroris, tapi sekarang juga sarang intel. Nah, tapi semua itu sekarang hilang, persepsi itu, karena Ngeruki bilang kami bukan teroris, kami cinta NKRI itu. Bahwa pikiran Ngeruki tetap akan keras, tentu sama aja dengan pikiran FNN, keras karena melihat ketidakadilan. Jadi harus bedakan antara prinsip menegakkan keadilan dan kehendak untuk membatalkan pikiran karena menganggapnya. Jadi dirgahayu Indonesia, selamat datang upacara bendera di pesantren Ngeruki. Ya,
Dan ini saya kira memang harusnya seperti Anda katakan tadi ya, Islamophobia harusnya hilang karena sekarang ini simbolnya pemerintah hadir. Di situ Menteri Menko Muhajirin yang hadir sebagai inspektur upacara gitu. Dan saya kira memang kita tahu seperti Anda katakan tadi, sekarang ini banyak jadi proyek saja soal Islamophobia. Harusnya memang harus dihentikan soal itu. Iya, itu juga proyek Buzzer. Buzzer itu menghidupkan terus Islamofobia supaya oligarki kirim uang terus ke mereka. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Para pelindung Pak Jokowi justru menginginkan supaya Islamofobia jalan terus, agar supaya amplop-amplop kampanye jalan terus. Tapi itu kan menghina otak publik, menghina cara kita untuk membayangkan bahwa dunia ini sedang diasuh tanpa Islamofobia. Karena sinyal dunia adalah soal perdamaian, soal etika, tuh, soal lingkungan. Nah, buzzer-buzzer kita itu bukan buzzer kita, buzzer-buzzer mereka itu masih gentayangan untuk paling nggak ada amplop yang nggak usah 1 cm tebalnya, paling nggak setengah sentimeter, udah berguna buat mereka bertahan hidup. Ini buzzer yang ingin bertahan hidup dari memprovokasi Islamofobia itu. Masih beredar itu TV-TV dan apa namanya nih, YouTuber yang memang mau menjilat aja pada oligarki. Jadi amplop-amplop itu, amplop-amplop yang memecah belah bangsa itu justru diinginkan oleh para buzzer. Ini bodohnya buzzer-buzzer itu. Dunia berubah, buzzer tetap ada di kolam dan berharap ada tetesan-tetesan apa namanya, kenikmatan sedikit-sedikit nongol dari pinggir kolam. Tapi kita ingin agar supaya kita merdeka batin kita, merdeka cara berpikir kita. Nah, buzzer ini orang yang nggak mau merdeka, bahkan di tingkat batin maupun apalagi di tingkat pikiran. Ya. Oke, kita sambut kembali teman-teman sahabat-sahabat kita di Ngeruki. Kita sampaikan ahlan wa salam gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, salam, karena saya masih ngutang ceramah. Mereka masih ngundang saya, tapi saya bilang oke, belum sempat tuh. Aha. Jadi pasti saya akan datang lagi ke teman-teman Ngeruki karena mereka ingin bercakap-cakap dan berdiskusi tajam dengan saya. Mereka terakhir ketemu saya di Solo dan minta datang ke Ngeruki, tapi waktu itu pesawat saya udah mau jalan. Mereka ingin kita mau ulangi bertengkar secara, bahkan mereka sebut bertengkar secara filosofi dengan Bang RG. Oh, itu luar biasa. Oke, nah walaupun Anda menganggap tidak penting, tapi tetap saja pidato presiden mesti kita bahas ya. Kemarin kita ternyata soal politik identitas itu masih jadi bagian yang disinggung oleh Presiden Jokowi ya, dan beliau minta menghentikan soal politik identitas. Itu salah satu bagian yang dicatat oleh media. Ini setidaknya dicatat media ada 5 yang disampaikan oleh Presiden, yaitu 1, jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat. Kedua, ini soal singgung soal penegakan HAM. Yang ketiga, soal pemberantasan korupsi. Beliau menyatakan bahwa ada capaian-capaian yang bagus, misalnya Asabri, Siwasraya dan sebagainya. Kemudian termasuk Garuda. Yang keempat, soal krisis ekonomi masih di depan mata. Yang kelima, ingatkan soal persaingan politik identitas tadi. Nah, sayangnya soal Sambo ini yang saya kira juga soal yang sangat serius, seperti kita harapkan kemarin disinggung oleh Presiden, sama sekali tidak disinggung oleh Presiden Jokowi. Ya bagus, Presiden Jokowi menyinggung soal Islamofobia, tapi ya, orang melihat kok Habib Rizik sepertinya nggak ada akses untuk bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh politik, apalagi dengan presiden. Bagaimanapun Habib Rizik adalah orang yang juga mengidolakan NKRI sebagai sumber kehidupan bersama itu. Jadi tokoh-tokoh yang tadinya sebetulnya beroposisi pada Presiden Jokowi itu dasarnya adalah soal justice tuh, bukan soal sinisme atau rasisme tuh. Nah, itu juga yang mesti diingatkan tadi. Pak Jokowi bilang, oke, hentikan politik identitas. Iya, artinya buka pembicaraan 2 arah itu. Bukan sekedar hentikan, tapi buka pembicaraan 2 arah dengan tokoh-tokoh Islam terutama itu. Yang kedua soal korupsi. Betul, memang ada pengusaha yang politisinya nggak ditangkap gitu kan. Jadi kalau koruptornya politisi mana ada diproses tuh. Harun Masiku masih beredar kemana-mana, beberapa politisi yang juga namanya udah masuk ke KPK bakal masih bisa pendatang-pendatang di baliho menjadi calon presiden segala macam tuh. Kan itu intinya tuh kan. Jadi kekuasaan juga atau Pak Jokowi juga harus fair.
memperlihatkan bahwa di sekitar dia koruptor merajalela tuh, dan indeks persepsi korupsi kita masih sangat tinggi tuh. Jadi kalau Pak Jokowi yang promosikan korupsi berhasil, ya itu diketawain sama LSM tuh. Itu intinya. Yang kedua, yang ketiga apa yang diucapkan tadi, yang ketiga ya, soal HAM, soal HAM dan soal penegakan hukum dan sebagainya. ya, soal hak asasi manusia, Papua masih jadi sorotan internasional, dan LSM masih punya banyak data tentang pengendalian yang berlebihan pada soal hak asasi manusia di Papua itu. Demikian juga orang mulai meragukan bisa nggak Presiden Jokowi menyelesaikan periodenya ini dengan zero corruption yang dia janjikan, penghargaan pada HAM, sehingga catatan-catatan kekerasan di Papua nggak lagi dipersoalkan oleh LSM dunia. Saya baca terus itu laporan itu. Kan kita mesti anggap bahwa Indonesia hanya disebut jernih, bening kalau dibaca dari luar. Bukan kita sendiri yang mempromosikan tuh. Jadi itu intinya, indeks persepsi kita masih buruk, indeks hak asasi manusia juga masih buruk gitu. Apalagi nanti ada KUHP, itu makin drop lagi indeks kita. Jadi itu intinya. Nah, soal Sambo sebetulnya Pak Jokowi memang itu adalah peristiwa yang spesifik, tetapi itu menyangkut stabilitas berbangsa, karena keadaan di dalam institusi kepolisian itu betul-betul berantakan dengan jumlah yang terlibat di dalamnya. Itu sama seperti dulu kepolisian Hong Kong itu separuh dari aparatnya terlibat dalam korupsi, backing dan itu butuh tindakan kuat dari presiden. Jadi mesti ada drive yang kuat. Jadi kalau itu sekedar dianggap oke, itu soal kriminal Sambo, bukan, ini soal institusi yang memang porak-poranda karena dipermainkan oleh para tokoh politik. Dan juga ini kalau kita pidato presiden kan menyampaikan bahwa belanja ini APBN kita itu naik ini pada tahun 2023 total 3.041 triliun itu. Dan ini wartawan kelihatannya ada ngisen yang bikin judul bahwa tidak ada janji kenaikan gaji di situ. Nah, ini juga kabar di satu sisi kemudian Pak Jokowi juga menjadikan fokus soal infrastruktur dan juga ekonomi hijau itu sebagai salah satu fokus dari pemerintah pada pembangunan pada tahun 2023. Dan yang juga disoroti, nah ini saya senang sekali nih media-media mulai membuat beritanya dengan perspektif gitu ya, karena dia menyatakan bahwa Pak Jokowi kembali berjanji bahwa IKN itu akan terus jalan dan itu hanya 20% dibangun dari APBN. Saya pahamin kenapa wartawan kemudian bukan kembali berjanji, mengumbar janji. Ini bahasanya itu ya, bahasa media ya, ini yang bukan bahasa saya ya. Ya, dan ini kan orang pasti ingat soal kereta api cepat Cina gitu ya, Jakarta Bandung dulu juga janjinya seperti itu kan. Jadi semua yang diucapkan Pak Jokowi, orang putar kembali kaset yang lama itu. Oh, dia juga pernah berjanji macam-macam kok. Jadi itu yang kita sebut penampilan publik Presiden Jokowi itu udah sangat lemah, kira-kira begitu tuh. Karena walaupun sebetulnya benar, tapi orang anggap ya ini pasti bohong lagi kan. Kalau soal, ya tentu saja kebutuhan APBN harus ditingkatkan tuh. Tetapi orang lihat, iya, hari ini juga kita APBN kita ada uang tuh 200 triliun dari hasil kemarin. Tapi kalau dia nggak dibelanjakan, itu artinya ngapain negara itu punya tabungan? Kan nggak boleh negara punya tabungan kan. APBN itu harus habis dibelanjakan supaya ekonomi tumbuh tuh. Jadi kalau dibilang ya kita punya cadangan, iya itu cadangan artinya Anda pelit. Padahal APBN itu adalah gunanya untuk menghidupkan ekonomi, untuk meneteskan kemakmuran. Kalau disimpan-simpan doang dan hanya direncanakan untuk dipakai main politik nanti, itu yang namanya negara yang tidak berperspektif kemakmuran. Jadi pada negara yang welfare state, seluruh APBN itu harus habis dijalankan untuk kemakmuran. Nah sekarang nanti ada sisa anggaran segala macam, itu artinya nggak ada proyek yang berhasil kan. Dan semua orang merasa oh APBN banyak berarti proyek-proyek di daerah akan tumbuh lagi itu. Sementara daerah merasa bahwa ya udah kita masukin aja apapun kita ajukan supaya dapat duit itu. Pada akhirnya Sri Mulyani mengeluh, kok realisasinya cuma 20%, 30%. Ya udah semester 2 60% tuh. Artinya nggak ada desain yang memungkinkan orang percaya bahwa APBN itu akan mengalir ke masyarakat. Paling berhentinya juga di masukin bank itu. Kan banyak anggaran di daerah yang nggak bisa direalisasikan karena desainnya kurang bagus, pemimpin proyek yang takut korupsi, sehingga akhirnya ya udah ditabung di BI aja
supaya dapat bunga tuh. Jadi itu intinya tuh. Tapi sekali lagi orang menganggap ya IKN itu pemborosan. Presiden di ekonomi hijau apa? Nggak ada ekonomi hijau di IKN. Itu ada pembalakan kok perusahaan lingkungan di mana hijaunya tuh. Tapi saya tetap menduga bahwa ya ada krisis sebetulnya yang disembunyikan. Yaitu memang kita nggak punya uang. Tuh. Jadi sangat mungkin pemilu juga batal, IKN juga batal tuh. Dan itu kecemasan itu yang orang pakai dengan istilah dia sekedar mengumbar janji, ya itu jadi buku enak tuh. Ya. Dan yang anehnya kemudian Ketua MPR juga memberikan kepastian bahwa walaupun pemerintahan berganti nanti itu IKN pasti dilanjutkan. Tapi saya kira publik justru membaca terbalik itu. Kenapa mesti ada janji semacam itu? Karena kita tahu di mana berharap itu, dari mana berharap, katakanlah berharap dari Cina, katakanlah. Cina sekarang juga diambang krisis gitu ya. Kemarin bahkan sempat ada satu provinsi rakyatnya tidak bisa menarik uangnya di sana. Jadi serius. Dan Soros saya baca-baca juga sejak awal tahun lalu sudah memperkirakan bahwa Cina itu diambang krisis, dan dampaknya pasti kalau diambang krisis itu kan juga pasti akan ke Indonesia juga gitu. Ya, itu udah terjadi dan udah beberapa kali direvisi soal proyeksi pertumbuhan Cina dari 5 turun 5,2 segala macam, dan mungkin juga karena statistik Cina nggak bisa dibaca secara sempurna, karena itu negara yang mengendalikan data, opini juga dikendalikan. Maka kita nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi di Cina tuh. Tetapi kalau kita tanpa kita membaca, kita tahu kalau kita lihat apartemen di Cina itu kosong, itu artinya ada krisis properti di situ kan. Dan itu artinya daya beli masyarakat kelas menengah Cina untuk memiliki apartemen atau perumahan rakyat menengah itu udah dari 5 tahun lalu mengalami krisis tuh. Jadi kalau masyarakat menengah Cina, kelas menengah Cina itu merasakan krisis, itu artinya serius keadaan ekonomi Cina tuh. Karena mereka punya pengetahuan walaupun internet dikendalikan. Tapi bagian yang utama adalah Indonesia mau berharap apa dari Cina yang krisis itu. Mau ekspor nggak ada permintaan dari Cina, mau impor nggak ada produk dari Cina, kan itu intinya kan. Dan itu memang konsekuensi dari COVID, oke. Tapi juga itu konsekuensi dari keadaan perdagangan dunia yang memang lagi berupaya untuk mengisolir Cina tuh. Nah, Indonesia akan kena impact dari isolasi dunia itu tuh. Karena ketegangan Amerika dan Cina pasti untuk permulaan adalah menekan Cina secara ekonomi itu. Jadi soal-soal semacam itu yang di Cina itu pasti menjadi keburukan di Indonesia. Demikian juga Cina udah wanti-wanti kita akan bayar kelebihan tagihan Indonesia soal kereta cepat. Ya masuk akal juga karena Cina merasa kok 30% ya anggaran kereta cepat itu melambung tuh. Jangan-jangan longsornya sengaja dibuat oleh pemerintah Indonesia sehingga Cina yang mesti tanggung longsor di sepanjang jalur itu kan. Kan itu intinya kan. Karena memang besar betul kekurangan dana itu atau tambahan uang apa istilah ekonominya itu cost of run itu kan itu intinya. Jadi artinya ya bakal mangkrak juga kereta itu. Dan Cina udah bilang dia nggak mau bayar, itu artinya Indonesia mesti cari sendiri uangnya, artinya mangkrak 30%. Ya, ini saya jadi kembali teringat dengan tulisan dulu yang dibuat oleh wartawan senior dari Selandia Baru, John Macbeth ya, yang menggambarkan Pak Jokowi sebagai smoke and mirror gitu, seperti seorang pesulap gitu ya. Smoke and mirror itu kan kaca dan asap yang mengalihkan perhatian kita. Jadi ketika beliau ngomong bahwa ngomong apa, berarti kita mesti menafsirkan sebaliknya juga gitu kan. Nah, yang kemarin juga kan kita sempat membaca bagaimana Pak Luhut menyampaikan bahwa Tesla itu membeli nikel dari Indonesia. Tapi kemudian saya membaca ternyata membelinya itu Elon Musk ini bukan dari pemerintah Indonesia, tapi perusahaan Cina yang menggali nikelnya di Indonesia. Itu yang terjadi sebenarnya gitu. Saya bisa mengerti pikiran Pak Luhut bahwa apapun itu menghidupkan ekonomi di sekitar Morowali atau Konawe apa-apa di situ tuh. Ya tapi tetap data itu menunjukkan bahwa yang dibeli itu adalah produk Cina kan intinya begitu kan. Tapi udah itu juga bagian dari kekacauan koordinasi di istana tuh. Tentu sebagai Menteri Menko Investasi apapun itu nggak penting dari mana kalau dia ada investasi dan hasil investasi itu menimbulkan perdagangan entah lokal maupun antar negara itu pasti ada poinnya tentu.
Tetapi sekali lagi semua hasil itu kan terbaca di APBN tuh, bahwa Tesla membeli dari Cina yang investasinya ada di Indonesia. Itu terbaca nanti di APBN. Yang masalah kita adalah yang terbaca di APBN tidak bisa terbaca di dompet mak-mak, kan itu intinya kan. Jadi tetap itu soal kita adalah di situ tuh. Kalau memang itu menguntungkan apapun, mau semua perusahaan di Indonesia jual nikel dan kita dapat pajaknya dan pajaknya itu masuk ke dompet mak-mak, ya oke, kita senang aja tuh. Tapi ini masalahnya tadi itu tinggal Rp20 dan mungkin ada mak-mak yang memang di dompetnya itu masih ada 5 cm tebalnya, tapi isinya 10 ribuan, jadi nggak ada gunanya juga. Just statistic is stupid gitu. Iya, nah, bagian-bagian itu yang mak-mak merasa ini statistik yang ditaruh pemerintah kok itu bohong semua nilainya tuh. Gitu. Jadi sekali lagi terasa betul bahwa bangsa ini sedang merayakan kemerdekaan dalam kesedihan sebetulnya. Tapi sebagai bangsa kita selalu bersemangat bahwa harusnya ada perubahan politik lebih cepat supaya kemerdekaan tidak tertahan lebih lama. Ya, oke. Apapun selamat merayakan hari kemerdekaan RI. Ya. Kemerdekaan itu akan semakin sempurna kalau kita mulai dengan 0%. 0%. Mantap kan.